wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu kembali dengan saya Endang Tarot di edisi peruntungan Sio. Peruntungan berdasarkan Sio. Kenapa bukan berdasarkan bintang? Itu karena saya ingin memenuhi permintaan Anda yang pernah memberikan komentar, Mbak, Sio dong, boleh nggak? Boleh. Ada yang inbox juga. Iya, dan sekali lagi saya juga sebenarnya biasa untuk membacakan peruntungan berdasarkan Sio. Di setiap tahun baru Imlek mendapatkan tugas mengisi di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta untuk membacakan peruntungan berdasarkan Sio. Nah sekarang, kalau horoskop itu astrologi barat dan kalau Sio itu astrologi timur. Kali ini saya akan bacakan adalah percintaan ya. Bagaimana peruntungan dalam hal percintaan Sio kelinci buat yang berpasangan dan yang masih sendiri. Saya akan bagi 3 kartu untuk yang berpasangan, 3 kartu yang single. 3 kartu itu mewakili past, current, future, masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Saya kocok kartunya dan saya akan berdoa ya, sambil berdoa. Ini kita ambil 3 kartu buat yang berpasangan dan 3 kartu buat yang masih single. Sio kelinci. Siap-siap. Ini yang berpasangan, Sio kelinci. Pembantu pedang. As piala. Dan yang ini the devil. Oh, Ethan. Kenapa marah-marah? Oke, yang berpasangan ini pembantu pedang. Mungkin ini yang sudah terlewati ya. Memang kadang-kadang untuk menjajaki pasangan dalam berpasangan itu butuh kesabaran. Jadi emosi-emosi negatif-negatif yang pernah terjadi singkirkan, jangan dibawa sampai sekarang ya. Ini menjadikan pembelajaran Anda untuk bisa lebih sabar, bisa lebih mencintai pasangan. Sisi-sisi saya bilang yang nggak perlu gitu ya, curiga-curiga, cemburu-cemburu, udah deh sedikit aja disisakan, jangan banyak-banyak karena membahayakan untuk hubungan. Bisa berantem, bisa tengkar kiri, tengkar kanan, curiga kiri, curiga kanan, capek deh ya. Ini untungnya ini kartu sudah lewat ya, jadi sesuatu yang mungkin sekarang menjadi pengalaman yang untuk Sio kelinci ini sudah lewat ya. Lalu yang sekarang yang sedang Anda jalani, nah, as piala, tangan dari langit menadahkan piala dengan air yang memancar dari 5 penjuru. Ada simbol burung merpati, yaitu simbol spiritual. Jadi kedewasaan dalam menjalin hubungan adalah makin dewasanya spiritual Anda, kesadaran jiwa Anda bagaimana membuat hubungan itu menjadi nyaman, damai, terberkati, menciptakan kehidupan yang harmonis. Bahkan pasangan itu menjadikan dia sebagai guru kehidupan Anda. Ketika dia marah, Anda belajar bagaimana Anda memposisikan diri ketika marah. Nggak enak orang kalau dimarahi. Jadi, kalau saya marah berarti dia nggak nyaman. Kalau dia lagi cemberut, berarti Anda bisa berpikir, kalau saya cemberut, pasti dia nggak nyaman seperti ini. Banyak hal yang bisa Anda pelajari dari pasangan karena dia cerminan dari diri Anda. Kalau Anda merasa bahagia, dia pun bahagia. Ketika dia tersenyum, hati Anda juga tersenyum. Kalau dia cemberut, Anda pasti sebel kan? Nah, jadi jangan cemberut ya. Tersenyum bahagia itu juga sedekah buat pasangan Anda, kebahagiaan buat pasangan. Semoga ini bisa Anda jaga dan membuat dia bahagia, bersyukur menjadi orang yang Anda pilih sebagai pasangan atau belahan jiwa. Nah, yang ke depan Anda harus waspadai godaan banyak sekali karena Anda sebagai orang yang bersio kelinci itu menawan, menarik, lincah, mencuri hati. Jadi ada setan di mana-mana. Hati-hati, ini the devil. Semangat Anda dengan pasangan perlu ditingkatkan. Gairah Anda dengan pasangan harus dijaga. Desir-desir cintanya, terus desire-nya ya, gairah-gairah itu usahakan fokus hanya dengan pasangan.
Karena ke depan gejolak makin berat, godaan makin besar. Jangan sampai pori-pori, sel-sel pori Anda dimasuki unsur-unsur negatif yang bisa membuat hati Anda terkapar oleh godaan dari pihak ketiga. Waspadalah. Ini saya mengingatkan aja, karena simbol setan ini bisa faktornya dari luar, bisa juga diri kita yang mewakili unsur yang negatif, merah, kena godaan dikit kupingnya tipis langsung gitu ya, langsung tergoda. Jadi kita yang memicu hal-hal yang sebetulnya bisa membuat hubungan jadi panas ya. Jangan dong ya. Usahakan hati tebal, bentengnya tebal dari godaan, kupingnya juga nggak tipis dari rayuan. Itu yang akan membuat Anda bisa menjaga hubungan sampai akhir, together forever ya. Kalau kuping tipis, aduh baru dipuji, kamu ganteng, kamu cantik, langsung meleleh gitu ya. Kayak cairan aspal dipanasin meleleh. Oke, saya yakin dari gambaran ini Anda bisa petik pelajaran bagaimana untuk bisa menjaga hubungan, mendengarkan dengan baik apa yang jadi keluhan pasangan, dan melakukan konsolidasi ketika ada hal-hal yang mengganjal dengan pasangan. Pokoknya tetap bersama dan jaga komitmen dengan pasangan. Yang single bagaimana? Minggu pertama 7 piala. Lalu yang kedua 2 tongkat. Kok minggu sih? Ini past life-nya percintaan yang sudah berlalu, kehidupan cinta yang lalu. Ini yang sekarang 2 tongkat, dan yang ke depan 7 tongkat. Ini berkesinambungan sekali. Jadi kalau ini 7 piala, ada obsesi Anda mungkin menginginkan buat yang sio kelinci ini, menginginkan pasangan yang mapan. Katanya wajar lah kan untuk masa depan gitu ya. Kalau buat yang perempuan ya boleh lah, tapi kalau laki, aduh ada yang bilang cowok matre ke laut aja gitu. Cowok matre ke laut aja. Ini bergambar hitam, orang yang hitam, dan di sini adalah sejumlah harta benda atau hal-hal duniawi yang menjadikan kita bisa silap mata ya. Kalau memang ingin mencari pasangan, jangan caranya kayak orang berdagang gitu ya. Pengen dia kerjaannya nggak bagus, dia nggak punya ini, dia nggak punya itu. Padahal ketika Anda ini disingkirkan hal-hal ini, lalu Anda yakin menemukan pasangan, kemudian berjuang bersama-sama, Anda bisa menikmati kebahagiaan karena itu hasil jerih payah bersama ya. Ini atau kenakalan-kenakalan masa muda, emang sekarang udah tua. Sesuatu yang mungkin sudah terjadi di masa lalu, jangan terlalu dipikirkan, jangan menjadikan beban atau sandungan langkah Anda ke depan atau penghalang buat langkah ke depan. Yakinlah, ada orang baik, ada orang yang siap menerima segala kelebihan dan kekurangan Anda, khususnya kekurangan. Itu yang gak mudah, tapi dengan keyakinan bahwa Anda ingin menjalin hubungan yang baik, Anda bisa menemukan orangnya. Ini simpan saja menjadi masa lalu, jangan membuat beban dalam hidup Anda. Lalu yang sekarang bagaimana? Kelinci sedang bimbang yang masih single. Yang ini apa yang ini ya? Kalau yang dulu begini, kalau yang sekarang begitu. Kira-kira enak gak ya dijadiin pacar, jadiin pasangan, dijadiin calon pendamping hidup? Wah, kalau terus nimbang-nimbang ini itu, gak akan selesai. Gak ada orang yang sempurna, dan gak ada orang yang mau dibanding-bandingkan. Anda mau gak dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dia temui? Gak mau kan? Nah, belajar untuk objektif menilai seseorang sehingga akan mempermudah Anda makin dekat ya. Kalau saya dulu berpikir bahwa yang penting saya menemukan orang yang jujur, kemudian setia. Kalau urusan endebre misalnya materi gitu ya, saya yakin kalau berjuang berdua dengan pasangan, apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Yang penting bekerja, berusaha, dan yang lebih penting lagi berdoa supaya diberikan keberkahan, dimudahkan jalannya oleh Tuhan, dan kita akan mendapatkan atau mencapai apa yang kita impikan. Berhentilah membanding-bandingkan atau menimbang-nimbang terlalu lama, karena akan membuat Anda sulit memutuskan secara objektif bahwa orang itu
sebetulnya baik untuk Anda. Oke, kedepannya bagaimana kelinci yang masih single di Desember 2017, ini seputaran Desember ya. Usaha keras ya, walaupun ibaratnya ini kan 7 tongkat, jadi semangat, tetap berusaha membuka wawasan pergaulan, mendengar kiri, mendengar kanan. Jangan nolak kalau ada yang mau mendekatkan Anda sebagai comblang dia gitu ya. Buka aja peluang seluas-luasnya. Ibaratnya menjala ikan, kalau semakin lebar jalannya, semakin banyak dapat ikannya, tapi ikan bukan orang. Jadi kalau Anda luaskan pergaulan, peluang untuk bertemu seseorang, someone spesial, itu besar sekali. Nah, ini diibaratkan berjuang keras walau ada di tepi jurang. Jadi sampai titik waktu yang mepet-mepet, jangan pernah putus asa. Tuhan sudah siapkan jodoh untuk Anda, jadi tetap semangat. Oke, secara keseluruhan untuk percintaan yang berpasangan, yang bersio kelinci, juga yang masih single untuk sio kelinci, tetap semangat dan sambut bulan Desember dengan sukacita, dengan penuh cinta. Tunjukkan Anda adalah pembawa kebahagiaan bagi siapapun yang dekat dengan Anda. Kalau tadi yang saya bacakan, aduh nggak enak, ya udah lewatkan, hapus, lupakan, jangan jadikan jalan hati. Tapi kalau iya ya, saya emang begitu, orangnya semangat, ceria, menyenangkan dan mudah membuat orang jatuh cinta. Iya, mudah-mudahan itu terwujud dan buat yang sudah berpasangan makin lengket, buat yang belum mendapatkan pasangan ketemu jodohnya, jadi deh ya. Dan jangan terpengaruh dengan tudingan bahwa kelinci itu simbol playboy. Enggak, playgirl, ya enggak dong, tergantung pribadinya ya. Tetap semangat dan jangan lupa like, kemudian subscribe ya. Kita akan ketemu lagi di episode peruntungan sio yang berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.